dalam surat Al-Ahzab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat selalu dan tetap semangat dan semoga tetap dalam lindungannya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3, yakni tentang kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, dalam bab ini kita akan mengetahui apa sih pengertian jujur itu, apa saja sih sifat-sifat jujur itu, lalu dalil-dalil apa saja yang terkait dengan sifat kejujuran itu, dan kandungan ayat tersebut. Dan yang terakhir adalah hadis tentang kejujuran. Nah, untuk lebih jelasnya, tetap simak video berikut ini ya. Nah, yang kedua ialah pembagian sifat jujur. Sifat jujur itu menurut Imam Ghazali dibagi menjadi 3, yakni yang pertama jujur dalam niat, yang mana tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niatnya itu lillahi ta'ala, enggak karena niat lain, yang mana dalam hadis innal amalu binniyat. Yang kedua jujur dalam perkataan, yakni sesuai dengan berita yang diterima dengan yang disampaikan. Itu jadi harus sesuai fakta, tidak boleh bohong. Yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan, yakni beramal dengan sungguh sehingga perbuatan zahirnya secara zahir tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi target bagi dirinya. Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70, yang mana ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, hadis ini menerangkan tentang firman ini menerangkan tentang orang-orang beriman untuk berkata jujur, berkata sesuai dengan perbuatannya, karena apabila kita berbohong maka berdosa besar bagi orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan perkataan dan perbuatannya. Nah, apalagi yang di lidah sama yang diperbuat itu berbeda, itu akan menjadikan dosa kita. Nah, sikap jujur ini adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang telah diamanatkan, di mana baik berupa harta maupun tanggung jawab. Nah, orang-orang yang melaksanakan amanat itu disebut al-amin, yakni orang yang terpercaya, jujur, dan setia. Mengapa dinamakan demikian? Karena segala sesuatu yang diamanatkan kepada mereka menjadi aman dan terjamin dari segala bentuk gangguan, baik datang dari dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, sifat jujur ini atau terpercaya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan, karena ini menyangkut dalam aspek kehidupan rumah tangga, perdagangan, perusahaan, dan hidup masyarakat. Karena kalau kita tidak memiliki sifat jujur, maka segala sesuatu yang ada di dalam itu akan rusak. Gitu. Nah, pembahasan yang pertama kita adalah memahami makna kejujuran. Nah, di sini ada 2 subbab, yakni pengertian jujur dan pembagian sifat jujur.
Pengertian jujur sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yang mana as-sidqu atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Nah, lawan dari kata ini, berkata benar, nyata, ini adalah dusta, yang mana dalam bahasa Arab dinamakan al-kadzib. Nah, secara istilah, jujur memiliki arti yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi, apa yang kita ucapkan itu juga sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi, tidak omong doang. Diucapkan begini tapi tidak dilakukan juga, tidak sinkron ucapan dengan perbuatannya. Nah, yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Jadi, kalau menyampaikan informasi itu sesuai fakta, tidak dibuat-buat. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik dan tidak dicampuri kedustaan. Jadi, semua perkataan, perbuatan itu tidak ada kebohongan, disampaikan dengan jujur sejujur-jujurnya. Nah, yang kedua adalah setelah kita mengetahui apa sih pengertian jujur itu dan pembagian-pembagiannya, pada materi berikutnya, yakni adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku jujur. Dalil-dalil yang menyeru untuk kita bersikap jujur, yakni terdapat di dalam surat Al-Maidah 5:8 dan Quran surat At-Taubah 9:119. Yang pertama, Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 8, yang mana berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajzimannakum sana'an qawmin ala alla ta'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi, jangan sampai kita karena benci sama seseorang, kita tidak jujur dalam suatu pekerjaan yang kita lakukan. Kita harus adil, seadil-adilnya, karena orang yang adil termasuk dengan orang yang bertakwa. Dan saat kita melakukan pekerjaan, Allah itu melihat kita apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak boleh berbohong, harus berlaku jujur dan adil. Yang kedua adalah Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 119, yang mana berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Yang mana ini Allah menyeru untuk kita beriman dan bertakwa, dan untuk selalu bersama-sama orang yang jujur, karena lingkungan itu mempengaruhi kehidupan kita. Umpama kita sekeliling dengan orang-orang jujur, maka kita akan ikut untuk bersikap jujur. Apabila kita dikelilingi dengan orang-orang yang tidak jujur, jahat dan tidak benar, maka kita akan
ikut ke dalam kehidupan kita dan kepribadian kita. Setelah kita mengetahui ayat-ayat dan arti tentang kejujuran, sekarang kita akan membahas tentang kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 8 tadi dan surat At-Taubah ayat 119. Yang pertama adalah Quran surat Al-Maidah untuk menjadikan kita nantinya tidak berbuat adil terhadap mereka. Maka dari itu kita harus tetap adil dan jujur kepada semua orang agar kita nantinya menjadikan kita untuk berperilaku takwa dan derajat kita diangkat oleh Allah. Yang kedua adalah kandungan Quran surat At-Taubah, yang mana Allah menyerukan dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasulnya agar mereka tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya, yang mana dengan cara kita menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkan Allah, yang telah diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi semua larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan kita untuk selalu untuk bersama orang-orang yang jujur dan takwa dan benar dan jujur kepada semua orang. Dan termasuk orang yang munafik, semunafik-nafiknya mungkin karena mereka telah berkata dusta, apalagi sampai mereka mengucapkan sumpah dengan alasan-alasan yang tidak benar, yang mana isi kandungannya yakni ayat ini memberitakan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pekerjaan ini yang dimaksud adalah pekerjaan yang berurusan dengan agama maupun pekerjaan yang berkaitan dengan urusan kehidupan duniawi. Pokoknya semua pekerjaan kita lakukan maupun duniawi ataupun akhirat itu kita harus jujur. Kita harus jujur kepada Allah, jujur kepada diri kita sendiri, agar kita menjadi sukses dalam meraih sesuatu itu. Nah, menurut Ibnu Katsir, maksud ayat di atas adalah agar orang-orang yang beriman menjadi penegak kebenaran karena Allah SWT, bukan karena manusia atau karena mencari popularitas saja. Menjadi saksi dengan adil dan tidak curang, dan tidak juga karena kebencian kepada salah satu pihak, untuk menjadikan untuk materi yang terakhir adalah hadis tentang kejujuran. Setelah kita membahas dalil-dalilnya, sekarang kita akan membahas tentang hadis tentang kejujuran. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga." Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Nah, maksud dari hadis ini adalah kita untuk diperintahkan selalu jujur, karena orang yang jujur itu pasti dia akan jujur sejujur-jujurnya, karena jujur itu
sebuah kebenaran yang mana akan mengantarkan kita ke surga. Dan orang yang jujur di mata Allah akan menjadi seorang yang jujur. Dan apabila kita berkata dusta, maka keesok-esokan harinya atau waktu-waktu yang akan datang, kita akan berkata dusta. Jadi orang pendusta tetap orang pendusta, sehingga di sisi Allah, di mata Allah akan tercatat sebagai orang yang pendusta. Dan pendusta itu akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Jadi kalau intinya kita mau masuk surga, itu kita lakukan yang baik-baik, yang amal yang baik-baik. Maka sebaliknya, kalau kita ingin masuk neraka, maka amal-amal yang jelek aja yang berbuat gitu. Berakhirlah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga ada dapat memahami dan bermanfaat, dan jangan lupa ditugaskan kuis, dikerjakan kuisnya, yang mana akan saya share nanti di via grup. Kita akhiri pertemuan ini. Keep healthy and keep fighting. Thank you for your attention. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.